Wilujeng patepang deui sareng wargi-wargi sadayana dina kehidupan di kampung. Danget ieu sim kulina YouTubekeun nuju aya di kebun atanapi ladang. Selamat menonton. Seperti inilah kehidupan di desa-desa di Indonesia. Pada umumnya bertani atau berladang. Pada saat ini saya berada di lokasi persawahan yang memang mengalami kekeringan, dan ini memang satu-satunya sawah yang cukup aneh. Sekalipun musim di penghujan, sawah ini mah nggak kebagian air, udah terpotong sama di ujung-ujung sana. Jadi selama ini akhirnya dialihfungsikan menjadi kebun. Ditanamin albi kurang subur, tanami pisang juga kena hama bereng. Kita mencoba pakai singkong untuk supaya ladang ini tidak mubazir atau sia-sia. Nah, seperti itu saudaraku, kebetulan saya bersama dengan istri saya ikut membantu sambil jalan-jalan ke kebun atau ke persawahan. Kita siapkan dulu bibitnya untuk nanti kita cangkul, kita tanami, dan nanti kita tengokin setiap minggu, karena saya tidak sempat untuk setiap hari ke kebun atau ke sawah. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kawan-kawan saya yang memang berbeda dengan Indonesia, seperti di negara lain, di Pakistan, di Uzbekistan, Mesir barangkali berbeda tentu dengan Indonesia. Terima kasih sekali lagi untuk saudaraku babarayan sadayana dina kehidupan di kampung yang sudah subscribe, like, and comment. Mudah-mudahan channel ini berkembang lebih cepat, bisa memberikan pengetahuan kepada diri saya maupun kepada teman-teman semuanya, sekaligus untuk hiburan saja. Ini singkongnya jenisnya singkong rangru apa ya? Kalau tidak salah singkong rangru. Karena saya sendiri kalau jenis-jenis singkong banyak tidak tahu. Ada yang tahu itu singkong mentega. Nah, kalau singkong mentega memang warnanya kekuning-kuningan gitu, berbeda dengan singkong biasa. Sayang di ladang ini belum ada saung, belum bikin saung. Ada punya om saya sebelah sana saungnya. Nanti kita konsisten ke sini. Nanti mau nanam apa? Mungkin nanam kembali pisang sama singkong sama ya kacang panjang lah, semacam itu. Sekedar untuk hiburan lah. Biasanya kalau saya nyangkul, cangkulnya yang patah. Kalau sekarang alhamdulillah sudah bisa, jadi nggak patah melulu. Perlu waktu untuk belajar bagaimana mengolah sebuah lahan, karena kita belum tes apakah pH-nya berapa, ini cocok buat apa gitu. Ya sedikit ilmiah lah. Sekaligus sudah lama nggak ke ladang, nggak ke sawah. Saya sekalian jalan-jalan, melihat suasana dan pemandangan, bertemu dengan teman-teman di jalan, dengan keluarga. Inilah kehidupan di kampung di Indonesia. Mungkin jauh berbeda dengan beberapa negara yang lainnya, yang berbeda alam, berbeda tropis, berbeda musim. Bukan berbeda tropis, tapi berbeda musim. Kalau di Eropa kebanyakan ada musim salju, musim
semi dan sebagainya, 4 musim. Kalau di daerah luar musimnya banyak. Kadang-kadang musim duren, musim mangga, kadang-kadang ya musim rambutan, banyak musimnya. Ada musim hajatan tuh di luhur, di sebuah desa perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat yang pemandangannya begitu indah mempesona, bagaikan melihat bidadari. Itulah alam pedesaan dari luhur Cilacap, sangat luar biasa, best of the best. Berbahagialah anak-anak sekarang, karena negara kita semakin lama semakin maju. Kalau dulu ketika saya masih kecil pernah mengalami teman-teman terutama makan tuh dengan singkong, kemudian pernah juga bulugur. Bulugur itu makanan yang sesungguhnya dikhususkan buat kuda di tahun 70-an, 76 kalau tidak salah, 76, 75 itu ya, karena mungkin pada saat itu teknologi pertanian tidak semaju sekarang, jadi kena musim kemarau, kena hama wereng, banyak yang gagal panen. Akhirnya kita dapat bantuan dari pemerintah itu pada saat itu bulugur, namanya bulugur ya, tulisannya itu di packingnya itu buat makanan kuda gitu ya, karena mungkin pada saat itulah yang namanya keadaan kehidupan di kampung, kami harus makan bulugur atau singkong, oyek lah. Pada saat itu Kak sama Gatot ngalamin ketika usia saya masih 6 tahun, 7 tahun ngalamin, tapi kebanyakan tuh teman-teman tetangga gitu, kebanyakan seperti itu. Alhamdulillah kalau saya sendiri tidak pernah di keluarga itu masak bulugur atau oyek, karena memang ibu saya bapak saya itu memang pandai untuk bertani dan berdagang, jadi nggak ada kekurangan pada saat itu. Tapi dialami pula, saya pengen ngerasakan namanya bulugur itu, mual kayaknya lihat gambarnya itu, packingnya itu kuda gitu. Pada saat itu saya belum mengerti bahwa itu sesungguhnya makanan buat kuda, tapi ya apalagi memang harus dilakukan. Maka bersyukurlah anak-anak zaman sekarang di pemerintahan sekarang lah, di tahun 2000-an kan, tidak ada anak-anak yang seperti itu lagi. Mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi kalau kita semuanya menjaga alam. Kayak profesional aja nyangkul, padahal mah nyangkul sebentar, istirahatnya 2 jam. Halo, acting aja lo, bosoyot lagi. Nah, dia di kampung, kehidupan di kampung seperti ini. Kita harus beradaptasi dengan lingkungan, dengan alam, dengan suasana, agar supaya kita bisa hidup bermasyarakat, melestarikan alam, cinta terhadap alam. Barangkali seperti itu yang akan membuat nanti masa depan lebih cemerlang, lebih indah lah. Sementara ini kan cuaca sudah mengalami perubahan yang signifikan. Ya, mudah-mudahan kita selamat di dunia lah dan selamat di akhirat. Tadinya saya mau nanam bawang putih sama bawang merah, tapi kalau melihat situasinya belum memungkinkan karena perbedaan tanah, unsur tanah sama cuaca. Mungkin tidak cocok, tapi akan kita coba nanti sebagai sampel nanam bawang merah sama bawang putih lah, iseng aja sambil menunggu waktu. Ini hanya untuk nanam singkong, karena sekarang kan musim kemarau. Tapi mudah-mudahan ya kekuasaan Allah, sekalipun kemarau singkong tetap akan tumbuh subur. Mudah-mudahan sekali panen satu pohon itu bisa nyampe 20 kilo
atau 50 kilo atau 1 kintal gitu. Saya belum asimilasi atau mempraktekkan teori-teori tentang tanaman, belum. Ini masih apa adanya. Kita akan melihat dulu tingkat kesuburannya seperti apa, supaya nantinya kita memastikan bahwa tanah di lokasi ini lebih subur dalam singkong atau mungkin jagung atau mungkin ubi jalar. Ini rasanya saya nanam di sini jengkol sama pete gitu, biar nanti bisa makan itu dengan jengkol, dengan pete, di sawah tinggal ngambil gitu. Wah, mantap kayaknya. Besok kita bawa kompor biar masak di sini, bawa hawu. Enak kayaknya lah, bikin nasi liwet lah kayak gitu, sama sambal, sama ikan asin, sama lalaban. Ya, seperti inilah kehidupan di kampung. Tidak ubahnya desa-desa yang lain di Indonesia, sama saja, hanya mungkin perbedaan alam, iklim, atau mungkin suasana yang berbeda. Mudah-mudahan saudaraku semuanya berkenan. Mendukung channel Kehidupan di Kampung. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Ini merupakan sebuah perkampungan di wilayah Desa Dailuhur, Kabupaten Cilacap. Dailuhur itu ada beberapa tempat namanya sama Dailuhur, ada yang di Kabupaten Cilacap, ada yang di Kabupaten Ciamis, sama namanya Dailuhur. Ada yang di Garut, ada yang di Sukabumi. Itu Dailuhur namanya. Berbeda kabupaten, beda provinsi, tapi ya Dailuhur. Masyarakatnya itu kebanyakan hidupnya bertani, walaupun ada yang bekerja sebagai pegawai negeri, militer, polisi, dan sebagainya, tapi mayoritas itu bertani, berladang. Intinya bahwa masyarakat Dailuhur ya saat ini tidak kekurangan makanan gitulah, tidak kekurangan beras. Buktinya yang nyangkul juga gemuk. Kalau saudaraku pengen jalan-jalan ke Dailuhur, itu di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat. Itu kalau dari kota Banjar itu bisa naik angkot, bisa naik bus sampai ke, kalau pakai angkot sampai ke pasar Dailuhur. Kalau naik bus bisa turun di Mergo, daerah Mergosari, perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Nanti naik ke pegunungan, kurang lebih 11 kilo ke pegunungan. Ada lagi nanti pegunungan yang tertinggi di Kabupaten Cilacap, kurang lebih 700, di atas 700 dpl kalau tidak salah. Cuaca cukup dingin, pemandangannya sangat indah. Kali ini belum saya berkesempatan untuk ke sana, ke daerah sana, daerah Kota Agung, daerah Ciceruk, Cirumping yang wah luar biasa. Perbatasan dengan Jawa Barat. Bahkan beberapa kali di sana itu ada tertangkap nggak sengaja gitu, kena jerat itu kayak macan gitu. Masih ada lah di sana, karena memang wilayahnya itu
perkampungan dikelilingi oleh hutan belantara luar biasa. Mudah-mudahan saya berkesempatan ke sana, ke daerah Patongguhan yang cukup tinggi. Bahkan sekarang di Kecamatan Neluri itu beberapa desa sudah membuka tempat-tempat pariwisata yang cukuplah untuk kita nikmati dengan keluarga. Bisa nyewa tenda, bisa berenang, wah macam-macam. Flying fox dan sebagainya ada di Kecamatan Neluri, walaupun belum terkenal ke berbagai wilayah. Belum terkenal, ya mudah-mudahan kedepannya Neluri semakin maju. Tapi tetap menjaga alam, menjaga kelestarian alam yang sangat luar biasa yang harus kita bina, agar supaya nanti keturunan kita tidak kekurangan makanan, harus seimbang. Oke, saudaraku, terima kasih yang sudah subscribe di channelnya Kehidupan di Kampung, channelnya orang kampung, orang gunung, orang udik. Mudah-mudahan sebagai hiburan saudaraku semuanya. Salam buat keluarga semuanya di berbagai wilayah dan berbagai negara.